4 anak yang pulang dari ibadah sore gembira, mereka bercakap-cakap sangat senang sekali karena mau merayakan Natal Yesus Kristus. Nah, di jalan mereka bercakap-cakap, dorang mau rayakan Natal. Sebab di saat mau merayakan Natal, ada sesuatu yang dorang inginkan. Nah, di jalan dorang bercerita, bagaimana kalau torang mau baking itu Natal? Kong torang mau perong itu pohon Natal dengan pernak-pernik. Kong torang mau persiapkan itu makanan, itu kue. Ini rasa kegembiraan dari anak-anak ini. Lalu dorang bilang, oh iyo di masa pandemi ini torang kote mesti cari tuh tanpa yang luas. Ini 4 anak penama ini adalah Yani, Meldi, Melani, dan Seldi. Nah, dorang ini cerita, dorang bilang, mar mesti lebih bagus kalau ada musik. Ini Yani bilang, oh iyo kita pe rumah besar, baking coba tapi rumah. Nanti mau pergi tapi mama kontanya, boleh mau baking di rumah. Lalu kemudian dorang tiba di rumahnya Yani. Lalu dorang memberikan salam kepada mamanya Yani. Anak-anak ini bercerita, tante, torang ada perlu sekali. Apa itu? Torang kuat mau merayakan Natal. Torang mau persiapkan semuanya. Mar kalau boleh itu tanpa torang mau baking di sini. Ini Yani ini bilang, iyo mak, torang pe rumah kok luas sekali, boleh mau baking di sini. Nah, ini mamanya Yani, dia bilang begini, aduh baik sekali, kalian punya kreatif yang luar biasa. Tapi tante mau tanya, apa suatu Natal itu? Natal adalah kelahiran. Kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang? Ya, di kandang domba, kandang binatang. Ini mamanya Yani bilang begini, ini mesti dia tahu, dengar itu cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih, maka ini tante dia bercerita kepada anak-anak ini. Pada suatu kali, Kaisar Agustus dia memerintahkan untuk mendaftarkan semua sebagai anggota masyarakat, maka termasuk juga Maria dan Yusuf. Mereka mendaftarkan ke kota dari Nazaret ke Galilea, dan tentunya mereka menuju ke kota Bethlehem. Nah, ini Maria dan Yusuf, mereka berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan sebagai tentunya masyarakat ini. Nah, justru di saat orang berjalan dan di sana ternyata sedekat itu Maria mau melahirkan, ya. Maria mau melahirkan, dan akhirnya juga dikatakan di sana bahwa tidak ada satu tempat, justru hanya ada di kandang binatang. Ya, dikatakan bahwa akan lahir seorang anak yang tentunya disebutkan di sini adalah siapa? Tuhan Yesus. Pada waktu itu juga para gembala yang sementara menjaga domba-dombanya, mereka terkejut karena ada malaikat yang datang. Tiba-tiba berdiri di hadapan mereka dan menyatakan, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi kamu, dan sangat ketakutanlah mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya, mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Ini para gembala menuju ke tempat di mana malaikat yang telah menunjukkannya, dan di sanalah mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi
yang ada di dalam palungan. Nah, adik-adik yang kekasih, apa yang kalian lihat di sini? Apakah ada pesta pora? Tidak. Justru dorang ini datang bersuka cita, mengucap syukur, bukan berpesta pora seperti yang anak-anak tadi 4 anak. Dorang pikirin ya, aduh mesti sedia baju baru, sepatu baru, makanan yang enak-enak, dan kue yang banyak, hadiah yang banyak. Tetapi justru orang lihat tidak ada pesta. Nah, orang lihat para gembala datang sujud, mereka bersyukur, bersuka cita. Bersyukur bukan berarti berpesta pora, tetapi mau menyatakan rasa syukur karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Dia datang di dunia ini untuk menebus dosa kita. Siapa yang perlu Juru Selamat? Saya dan kalian membutuhkan Juru Selamat. Mengapa? Karena torang adalah orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu Tuhan datang menjumpai kita. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia rela menderita, Dia rela dicaci maki, Dia rela tentunya dihina, Dia rela untuk dicambuk, dorang kasih mahkota duri. Jadi luar biasa itu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ini karena Dia rela mau tanggung torang pedosa. Karena itu Dia datang untuk menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan bapak, ibu, guru, dan torang sebagai orang tua. Dan karena itu membuktikan bahwa walaupun Dia menderita, disalibkan, tetapi Dia mati, tetapi hari ketiga Dia bangkit. Sebagai tanda bahwa kita diselamatkan, kita boleh menerima kemenangan. Nah, dari cerita ini, apakah kalian percaya tentang Yesus yang bangkit itu? Kalau orang percaya, maka tentunya hari ini melalui perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, orang perlu menyiapkan bukan dengan pesta pora, tetapi orang yang so terima terang dari Yesus Kristus, karena orang ada hidup di dalam kegelapan. Mungkin orang tanya, apakah itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Boleh adik-adik kasih contoh dosa apa? Mencuri. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, ya kalau lampu mati di rumah sendiri, pasti ketakutan. Orangnya tidak bisa bikin apa-apa. Ketika lampu menyala, orang bersorak-sorai. Nah, karena itulah juga tentunya kita boleh menerima kasih karunia dari Tuhan Allah. Kita bersuka cita karena keselamatan anak satu-satunya, itulah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sehingga di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus ini mau mengajak kepada kita semua, mari torang isi torang kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena itu torang berusaha untuk merubah torang sikap, torang kelakuan, supaya ketika Tuhan datang, anak-anak yang ada, Dia datang bukan main, dengan penuh sukacita untuk menyambut, karena Dia hati so diterangi oleh kasih Kristus. Amin.